Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali lagi bersama saya di channel Pangeran Cahaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas tentang seseorang yang telah berjalan menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mau dikatakan saudara-saudara, itu ada 100 bahkan ribuan bahkan jutaan rintangan yang harus dihadapi. Kemudian seseorang ini jangan berani-berani mengatakan aku Allah, aku Allah, secara lisan maupun di dalam batinnya, kecuali dia betul-betul sudah fana. Dia betul-betul sudah didudukkan di dalam kefanaan itu. Jadi fana ini hilangnya sifat-sifat basyariah. Nah, fana ini tidak berlangsung lama, saudara-saudara. Jadi kefanaan ini bukanlah kemauan kita, bukanlah keinginan kita, tapi adalah nikmat daripada Allah. Maka kita ini tidak bisa mengatur kapan kita harus fana. Oh, saya fananya mau malam. Oh, saya fananya mau siang aja. Oh, tidak. Jadi jika hal fana itu datang, saudara-saudara, itu ada aja pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita sangka-sangka, yang tidak bisa kita atur apapun. Jadi kalau mau tidur aja, makan aja, habis makan mau makan lagi. Jadi dia betul-betul hilang sifat basyariahnya, ataupun hilang keakuannya pada saat difanakan oleh Allah. Hilangnya kesadarannya ketika dia difanakan oleh Allah, didudukkan kefanaan itu, maka tidak ada lagi wujudnya, yang ada hanya Allah, yang ada hanya sifat-sifatnya, yang ada hanya zatnya, yang ada hanya asmanya, yang ada hanya perbuatan Allah. Jadi betul-betul dia di hal keadaan itu, di makom itu, di fana itu, tidak merasa melihat. Betul-betul tidak ada lagi rasa melihat, mendengar dan sebagainya. Tidak ada lagi merasa hidup, merasa berilmu. Dia mengikut saja apapun yang diberikan Allah Ta'ala. Mau di apapun itu diterima saja. Dan tidak sadar, saudara-saudara. Ketidaksadarannya ini sebenarnya ada dua makom. Fana ini ada dua makom fana. Ada fana dengan jasadnya seperti tadi, ya, dia linglung, betul-betul difanakan Allah, bahkan tidak mau makan, bahkan ada yang makan terus, ada yang pekerjaan yang diulang-ulang terus, hal-hal aneh. Itu secara makom jasadnya, fana kepada jasadnya juga ikut. Tapi kalau makom fana yang kepada batinnya saja, jasadnya tidak, jasmaninya tidak, itu orang-orangnya betul-betul tidak bisa ditebak apakah dia fana ataupun tidak. Tapi di dalam rasanya itu tidak ada lagi keakuan bahwa dia melihat, dia mendengar. Nah, tapi melihatnya itu dengan penglihatan Allah, pendengarannya dengan pendengarannya Allah. Dan makom ini, saudara-saudara, itu tidak bisa diminta, tidak bisa dicapai hanya dengan ibadah secara terus-menerus ataupun apapun, amalan apapun itu. Itu murni kasih sayang Allah. Nah, makanya ketika pencarian, ya, ataupun khalwat, ataupun uzlah, ataupun suluk, ya, untuk wusul kepada Allah, itu jangan pernah ada niat untuk makom fana kah, makom bako kah, atau makom apapun itu. Jadi terserah aja lagi, apapun yang diberikan itu diterima. Mau dimasturkan kah, mau dimasyurkan kah, mau disembunyikan kah, urusan Allah. Mau dikayakan kah, urusan Allah. Mau dimiskinkan, urusan Allah. Jadi ketika kita sedang berjalan sebelum ke fana, ke bako, itu ada beberapa. Kita mulai dengan tazkiyatun nafs, ya, membersihkan kita punya diri, kita punya kolbu, ya, hati sanubari kita baru tembus ke nurani, baru tembus ke sir. Itu lama perjalanan. Ada juga yang 1 hari 1 malam sudah langsung diislah oleh Allah, langsung diperbaiki oleh Allah, langsung kepada makom mukasyafah. Nah, makom mukasyafah ini terbuka hijab, saudara-saudara. Ibarat tirai itu terbuka sedikit hijab. Nah, jadi ini makom sebelum fana.
mukasyafah, terbuka hijab sedikit. Maksudnya itu hatinya itu menerima, kolbunya itu menerima tentang ilmu-ilmu ma'rifatullah, tentang Nur Muhammad. Dia dipahamkan di situ untuk mengerti, duduk di situ mengerti Nur Muhammad, ya. Kemudian Nur Allah daripada Tuhan laisa, itu makom mukasyafah, terbuka dia punya hijab-hijab keakuan, sehingga dia mampu menerima ilmu-ilmu seperti ini. Nah, lalu di makom musyahadah. Nah, ketika sudah mukasyafah, dia musyahadahkan terus tentang Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, dengan banyak-banyak selawat, ya, dengan bicara berkhulwat musyahadah terus. Nah, level musyahadah ini ketika terus-terus digunakan, diikhtiarkan dengan ikhtiarnya Allah, diikhtiarkan dengan berusahanya dia yakin berusahanya Allah, maksudnya yang gerakkan dia berikhtiar adalah Allah. Kemudian dia ini pasrah total, berserah diri total, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Nah, disinilah suatu saat ataupun bahkan dalam keadaan secepatnya dia akan dipanakkan oleh Allah. Entah itu panak jasmaninya juga ataukah hanya rohaninya. Nah, ketika setelah panak jasmani ataupun panak rohani itu mengalami keadaan bako. Nah, itu beribu-ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan rintangan yang kita harus hadapi. Ketika kita berani untuk memulai ilmu ma'rifat, untuk memulai pencarian, untuk memulai tauhid, esa dengan Allah, mengesahkan, itu banyak sekali godaan-godaan, ujian-ujian. Apa yang menjadi kecintaan kita, itu dihilangkan oleh Allah. Apa yang menjadi kecintaan kita terhadap makhluk, terhadap benda-benda, terhadap diri kita, anak istri kita, itu semua bisa diuji, saudara-saudara. Kadang anak kita minta uang, kadang buat masalah sana sini. Itu memang tajallinya Allah. Apakah kita mampu ataupun kuat tidak kita menyaksikan perbuatan Allah di situ? Ataukah kita ini marah atau menentang itu? Nah, kalau menentang turun lagi, ataupun kita masih di situ aja terus. Nah, maka itu perjalanan menuju ke situ, kita ini masih berjalan terus. Jadi kita jangan minta makom apapun. Intinya niatnya ilahi anta maksudi, hanya kepada ilahi, hanya kepada zat, hanya kepada zat itu, hanya kepada zatnya Allah kita harus menunjukkan tujuan maksud kita, bukan kepada makom-makom lain, bukan kepada kekuatan, kesaktian, ya, ingin dibilang atau apa, tidak, bukan, ataupun kepahaman di dalam ilmu ma'rifat, tidak. Intinya lakukan berserah diri total, apapun yang diberikan Allah, apapun terima, tiada daya dan upaya, saudara-saudara. Apalagi bukan kita ini menghina ataupun mencaci maki saudara-saudara, tapi keheranan kita ini, keheranannya Allah, seandainya jika melihat hamba-hambanya belum lagi makom fana, dia dalam keadaan sadar lalu mengatakan aku Allah, ini berbahaya, saudara. Modal kita nonton di YouTube 1 jam, kemudian langsung kita ngomong aku Allah, ini yang berbahaya sebenarnya. Makanya lalui saja itu. Makanya kerjaan kita ini nafi isbat terus. Aku tidak kuasa, yang kuasanya Allah. Atau menjadikan tubuh ini menjadi Nur Muhammad, kemudian ruhani ini menjadi Nur Ilahi. Dilatih terus, saudara-saudara. Musyahadahkan terus itu, musyahadahkan aja terus. Ketika sudah paham, ya, dipahamkan Allah, nah, terbukalah itu mukasyafah. Nah, kemudian baru musyahadahkan terus banyak-banyak selawat, banyak-banyak zikir yang torikon kepada zikir, ya. Torikohnya jalan nur, banyak-banyak selawat, jadikan diri terus dalam kesadaran itu. Ketika kesadaran nur itu lepas, maka kita ini kembali lagi kepada kesadaran basyariah. Namun ketika didudukkan di kesadaran nur, maka itulah yang luar biasa. Ketika duduk di makom maharuang, nah, kemudian tidak ada lagi, betul-betul fana di situ, maka inilah orang yang luar biasa. Kemudian bakoknya pasti di syariat. Maka jangan pernah kita ini bermodalkan menonton kemudian mengatakan aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, begitu. Jadi kita betul-betul meniadakan diri dulu. Tidak ada wujudku yang ada wujud Allah, tidak ada kuasaku yang ada kuasa Allah, tiada hidupku yang ada hidupnya Allah. Begitu terus, baru sampai di makom betul-betul kita ini tidak merasa lagi, tidak merasa melihat, mendengar, berkata-kata dan sebagainya, ya.
Bukan kita ini mendengar lalu menyatakan, mengisbatkan kepada aku. Akunya di sini kita bingung. Nah, begitu. Jadi jangan sampai saudara. Untuk hati-hati. Namun guru-guru kita yang telah sampai, orang-orang yang telah sampai, silakan. Nah, ini untuk kita ini yang baru pemula. Nah, mudah-mudahan tidak. Yang penting di dalam hati, di dalam basiro kita ini tidak ada wujud selain daripada Allah. Nah, kalau orang yang sudah betul-betul didudukkan itu paham, dipahamkan Allah. Meskipun tidak fana secara majzub tadi, tidak fana zohirnya, tidak. Nah, fana batinnya saja. Dia paham meletakkan akunya, kesadaran akunya itu yang meliputi segala sesuatu. Nah, itu yang benar. Bukan kita baru belajar terus berani-berani menyatakan bahwa aku Allah, tidak. Karena nanti tidak paham duduknya kita di mana. Itu betul-betul kemurnian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab apapun, bukan sebab amalan, bukan sebab gurunya sakti, bukan mursyidnya hebat, mursyidnya alim atau apa, tidak ada urusan itu. Tidak ada urusan. Urusannya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, dia akan dudukkan, dia akan pahamkan di ilmu-ilmu ma'rifat. Dia akan rasakan kemanisnya ilmu ma'rifat. Tidak ada lagi rasa susah, tidak ada lagi rasa sedih, tidak lagi takut caci maki, tidak lagi takut diapakan. Fafirru ilallah, berlari terus kepada Allah. Yang ada Allah, Allah, Allah. Tidak ada dalam pikirannya kecuali Allah. Tidak ada dalam pendengarannya dengan pendengaran Allah. Yang dilihat semua, meliputi dan diliputi hanyalah Allah, kepada dirinya, kepada batang tubuhnya, kepada semuanya hanyalah Allah semata-mata. Inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah mengalami surga di dunia sebelum ke akhirat, saudara-saudara. Sehingga kembalinya adalah kembali yang sangat nikmat ketika batas kontrakan itu habis. Maka kurang lebih begitu. Semoga dengan apa yang kita diperjalankan Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, dengan perjalanan-perjalanan yang lika-liku kehidupan, lika-liku keilmuan, lika-liku semuanya. Maha Suci Allah yang telah memberikan anugerah, duduknya kita saja di mukasyafa, di musyahadah, luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Maka inilah kemaha besaran Allah, kemaha agungnya Allah, kemaha wibawaannya Allah, dengan cara mencintai hamba-hambanya, mendudukkannya di dalam ilmu ma'rifat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.